Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Hanifah dan rekan saya Honingsih. Kali ini kami berdua akan mempresentasikan tentang sistem perkembangan pemerintah di negara Republik Indonesia. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip checks and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Secara teoritis, kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia mengarah pada sistem pemerintahan presidensial. Namun, kemudian secara praktek dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan. Yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan, sehingga ketentuan yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan agar secara konsepsional dan prakteknya dapat berjalan secara ideal. Selanjutnya, sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Masing-masing memiliki ciri-ciri sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut. Pertama, masalah sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar. Memang di kalangan kita ini ada dua pendapat, bahkan tiga. Yang pertama mengatakan bahwa yang berlaku sekarang ini adalah sistem pemerintahan presidensial. Kemudian yang kedua merupakan semacam campuran, dan yang ketiga mencari solusi. Hal ini dikemukakan oleh almarhum Profesor Patmo Wahyono yang menyebutkan sistem MPR. Indonesia merupakan negara sistem pemerintahan presidensial. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa atau Founding Father dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni dan 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sebelum membahas konsep sistem pemerintahan di Indonesia tersebut, terdapat beberapa pemikiran dan yang pasti teori tersendiri yang dikemukakan oleh para tokoh mengenai pembagian kekuasaan. Yang pertama adalah teori John Locke. John Locke menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara dibagi menjadi tiga, yaitu adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang berkenaan dengan perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Adanya kekuasaan federatif yang menyangkut hubungan dengan negara-negara lain dan dilatar belakangi dengan keberadaan negara Inggris yang pada waktu itu sebagai negara yang memiliki banyak wilayah jajahan. Dan selanjutnya untuk teori berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang teori yang kedua yaitu teori Montesquieu yang mengungkapkan bahwa dalam pemerintahan negara terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, sedangkan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif menurut Montesquieu bukanlah kekuasaan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kekuasaan eksekutif. Menurut Montesquieu, ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang atau badan yang sama, maka tidak akan ada lagi kebebasan atau
kebebasan sebab terdapat bahaya bahwa raja atau badan legislatif yang sama akan memberlakukan undang-undang tirani dan melaksanakan dengan cara yang tirani pula. Untuk teori yang ketiga, teori Van Vollenhoven, dalam pelaksanaan tugas negara terdapat 4 fungsi, yaitu membuat peraturan, pemerintahan dalam arti sempit, mengadili, kepolisian. Di negara modern, tugas pemerintah meliputi tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali mempertahankan hukum secara preventif, mengadili, dan membuat peraturan. Tugas pemerintah bukan sekedar melaksanakan undang-undang dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum. Pada kondisi yang mendesak, justru pemerintah harus dapat mengambil tindakan yang cepat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul tanpa harus menunggu perintah undang-undang. Untuk selanjutnya, praktek sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi. Distribusi kekuasaan merupakan suatu hal yang penting dalam membangun sistem ketatanegaraan. Distribusi kekuasaan yang baik diharapkan akan terwujud keseimbangan kekuasaan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, dan terdapatnya saling kontrol untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Meskipun usia negara Indonesia terbilang tidak lagi muda, akan tetapi dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan, seakan Indonesia masih dalam tahap mencari format ideal yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Praktek ketatanegaraan yang terjadi kurang mencerminkan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama, secara konseptual antara teoritis, kewenangan lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan kembali upaya penyempurnaan agar secara konsepsional dapat berjalan secara ideal. Yang kedua, secara praktek dalam menjalankan fungsi dan kewenangan lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan, akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. Secara kenegaraan, sistem yang demikian lazim digunakan oleh negara dengan sistem pemerintahan yang bukan presidensil seperti yang digunakan di Indonesia. Sekian, terima kasih.